Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Muaja dari KIFASA. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah materi PAI SMP. Di mana dalam video ini saya ditugaskan untuk melakukan tanya jawab mengenai materi yang pernah saya sampaikan pada saat waktu diskusi kelompok. Materi tersebut adalah sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah ghairu rawatib. Inilah videonya. Nah, adapun pertanyaan yang pertama yaitu dari saudari Ridwan kelas PAIA. Pertanyaannya yaitu, apakah sholat sunnah qabli atau sholat sunnah rawatib ini hanya dilakukan di masjid saja atau apakah boleh di tempat lain selain masjid? Tolong jelaskan. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Namun, sholat sunnah rawatib ini tidak seperti sholat fardu yang lebih dianjurkan berjamaah di masjid. Sholat sunnah rawatib ini justru lebih baik melaksanakannya sendiri di rumah. Adapun salah satu dalil yang menunjukkan mengenai kesunahan melakukan sholat sunnah rawatib di rumah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun bunyi dari hadis tersebut yaitu sholatu mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hadza ila maktubah. Salatnya seseorang di rumahnya lebih utama dibandingkan salatnya di masjidku ini, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu, kenapa kita lebih baik melaksanakan sholat sunnah rawatib ini di rumah? Karena jika kita melaksanakannya di rumah, kita akan menjadi lebih khusyuk dan menjauhkan kita dari sikap ria atau sebagainya. Serta kita menjadi lebih ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang tidak diwajibkan ini. Karena sebagian orang menganggap seperti, ya sudahlah, ini kan cuma sunnah gitu. Tanpa mereka sadari, mereka telah menyia-nyiakan pahala yang begitu besar. Jadi, pada intinya, sholat sunnah rawatib ini lebih dianjurkan dilaksanakan sendiri di rumah. Nah, kemudian adapun pertanyaan yang kedua yaitu dari saudari Ulfi kelas PAI 4E. Pertanyaannya yaitu, apakah sholat sunnah rawatib bisa dikerjakan setelah waktunya habis? Nah, dari berbagai sumber yang saya baca atau saya dapatkan mengenai pertanyaan ini, bolehkah sholat sunnah rawatib tetap dikerjakan meski waktunya telah habis? Sebagian jawabannya adalah iya atau diperbolehkan. Nah, sholat sunnah rawatib ini jika waktunya habis atau lewat karena lupa atau tidur, itu masih boleh dikerjakan di luar waktunya. Karena hal ini masuk ke dalam ketidaksengajaan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang tertidur dari sembahyang atau terlupa darinya, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Adapun jika seseorang meninggalkannya karena sengaja hingga waktunya habis, maka dia tidak perlu mengerjakannya karena sholat rawatib ini adalah ibadah yang ditentukan waktu pelaksanaannya. Nah, maka meskipun dia mengerjakan sholat sunnah rawatib ini di luar waktunya, sholatnya tidak akan diterima karena sudah lewat. Jadi pada intinya sholat sunnah rawatib ini masih boleh dilakukan meski waktunya sudah habis, kecuali ketidaksengajaan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu dari saudari Susi kelas PAI 4E juga. Pertanyaannya yaitu, apakah sholat sunnah rawatib bisa dikerjakan secara berjamaah? Tolong jelaskan. Nah, sholat rawatib ini termasuk sholat sunnah yang sudah biasa dikerjakan oleh kaum muslim. Umumnya, sholat ini dikerjakan sendirian di masjid baik sebelum maupun sesudah melaksanakan sholat fardu. Namun masih ada juga sebagian masjid yang mengerjakan sholat rawatib dengan secara berjamaah gitu. Lalu bagaimana hukumnya melaksanakan sholat sunnah rawatib secara berjamaah? Dalam kitab-kitab fikih sudah disebutkan bahwa sholat sunnah rawatib termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah rawatib ini sebaiknya dilakukan sendirian, terutama di rumah. Namun, jika dilakukan secara berjamaah, maka hukumnya boleh dan tetap dinilai sah, namun tidak mendapatkan pahala sholat. Hal ini sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Mazmu, yang mana isinya adalah, ulama kami berkata, sholat sunnah dibagi dua macam. Yang pertama yaitu disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, misalkan seperti sholat id, sholat gerhana, sholat istiqoh, dan juga sholat tarawih, menurut beberapa pendapat yang paling sahih.
Kedua, yaitu tidak disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Akan tetapi ketika dikerjakan berjamaah, hukumnya sah. Salat tersebut adalah selain salat-salat sunnah yang sudah disebutkan di awal tadi. Kemudian dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib Abdurrahman juga mengatakan, dan satu bagian tidak disunahkan untuk melakukan sholat sunnah secara berjamaah, yaitu sholat rawatib dan lainnya. Dan yang paling utama adalah sholat witir. Meski demikian, sholat rawatib secara berjamaah ini juga bisa merubah hukumnya menjadi disunahkan jika bertujuan untuk mengajari orang yang sholat agar terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib ini. Jika bertujuan demikian, maka melaksanakan sholat rawatib hukumnya sunnah dan mendapatkan pahala berjamaah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang isinya adalah dibolehkan berjamaah dalam seumpama sholat witir dan tasbih, tidak ada kemakruhan dan tidak pula mendapatkan pahala. Jika bertujuan mengajari orang yang sholat agar gemar melakukan sholat sunnah dan mendorong mereka, maka sholat sunnah secara berjamaah mendapatkan pahala karena niat baiknya. Jadi pada intinya sholat sunnah rawatib ini tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana sudah tertera dalam buku-buku fikih. Namun diperbolehkan jika bertujuan untuk mengajari orang lain agar terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari pertanyaan yang teman-teman berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.